saja lah. Sekarang jam setengah satu, jam 1 lebih. Aduh, ini WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sampurasun buat teman-teman semua, kawan-kawan semua. Salam sehat selalu, bahagia selalu, rahayu, rahayu, rahayu. Dari tadi suara ayam berkokok. Sekarang tuh jam 12 lebih 32 menit. Tanggal 19 ya, udah masuk tanggal 19 bulan 5 tahun 2025. Begini, tenang, ayam tenang. Oke lah, lanjut saja. Abaikan suara ayam berkokok di pagi hari. Yang dimana kalau menurut pandangan filsafat orang dulu ya, ketika ada suara ayam yang berkokok seperti itu ya, karena di dalam mata ayam tuh merespons sebuah cahaya. Udahlah, abaikan saja ya. Kita lanjut dari ya, begini ceritanya teman-teman dan kawan-kawan. Ada sebuah email yang masuk tentang pertanyaan yang cukup panjang dari kawan saya yang jauh di sana lah, di benua lain mungkin, karena beliau tuh salah satu teman dulu saya ketika emang masih berproses berkesenian lah di Kuningan, Jawa Barat. Kuningan. Gimana pertanyaannya tuh, saya cukup kebingungan tentang pemaparan pertanyaannya yang lebih ke memaksa saya untuk berkata jujur tentang ya mungkin pengkaryaan saya dulu ya gitu kan, sebelum jauh kita menerawang ke belakang gitu kan, ke masa-masa saya ketika emang menyenangkan gitu dan menarik untuk terawang kembali gitu.
Jadi beliau tuh seorang seniman yang cukup jauh pengkaryaannya dan terbilang sukses. Ini saya sambil baca email dari beliau gitu kan, yang dimana tuh kemungkinan tuh beliau cukup penasaran tentang transisi saya di berkesenian dan bermusik. Ya, beliau tuh orang yang cukup humble gitu kan, cukup menyenangkan untuk diajak sharing dan berdiskusi tentang kerja-kerja kebudayaan secara mandiri. Ya, beliau tuh bisa terbilang orang yang cukup tinggi secara keilmuan spiritual dan intelektualnya, yang dimana beliau tuh beberapa kali mengirimkan sinyal melalui telepati dan masuk ke dalam mimpi saya. Ya, beliau menyampaikan sesuatu sebanyak 3 kali lah gitu, yang dimana pesannya belum bisa dipaparkan. Ya, setelah saya mengecek email, ternyata ada email dari beliau. Panjang ini bacaannya, pertanyaannya. Sebentar ya, sambil saya baca dulu pertanyaannya. Kita sambil ngobrol santai aja. Sekaligus ya mungkin bisa menjadi insight buat teman-teman di sana dan bisa menjadi pencerahan dan manfaat. Ya, mungkin garis besarnya gini, beliau tuh menanyakan tentang transisi saya dari kebiasaan bermusik sebelumnya dan kemelekatan saya terhadap musik metal, musik-musik keras lah, yang sebelumnya saya memainkan beberapa genre musik seperti thrash metal, hardcore punk dan grindcore gitu. Ya, seperti itu. Ya, era-era itulah, era ke 2013 gitu kan, itu mungkin era musik hardcore punk, grindcore, thrash metal di skena musik DIY lah gitu. Ketika saya masih sangat senang memainkan genre itu dan saya memiliki banyak pertemanan di sana dan mensupport saya di karir saya sebagai seniman grafis mungkin gitu ya. Dan banyak teman-teman juga kenalan di ilustrasi, di apa tuh, artwork, sebagai artworker, cover band lah gitu kan, sebagai cover album, ilustrasi buat merchandising atau apa ya, ya gitulah, banyak kenalan-kenalan baru di sana saya tuh. Begini, tentang ini pertanyaannya tentang proyek kesenian yang sedang dijalankan Mount Tiger. Oh iya, ya, ya mungkin beliau tuh lebih ke menanyakan tentang siapa inisiatornya atau senimannya. Waduh.
Oke, iya, iya, iya. Ya, beliau menegaskan untuk jujur, pertanyaan dari beliau untuk saya jawab dengan jujur, karena mungkin kalau saya jawab memakai teks gitu kan, kemungkinan besar ya akan diperhalus oleh saya gitu kan, karena ya begitulah. Berbeda dengan saya yang sebelumnya, emang saya ya cukup senang dengan tulisan-tulisan saya yang radikal sebelumnya. Oke, kita jawab aja ya buat kawan saya yang mungkin buat teman-teman juga, tentang proyek kesenian yang dijalankan Mount Tiger tuh ya emang kita tuh, bukan kita, saya sih berarti, karena emang sendiri gitu kan. Begini, tentang proyek yang saya jalankan itu ya memang untuk menciptakan gelombang yang destruktif gitu. Perihal tentang dogma di lingkungan, dogma di kehidupan saya, ya, dogma agama lah mungkin, yang sangat melekat di ya, kota yang kita cintai ini. Ya, dengan alasan untuk menciptakan kesadaran yang ini. Tujuannya sih emang untuk menciptakan kesadaran yang kolektif gitu kan. Dan bisa menjadi pencerahan buat yang lainnya gitu, secara masif gitu. Oke, ya mungkin segitulah gitu kan proyek di Simorta gitu, itulah. Yang berikutnya tuh tentang perilisan single Tata Tutur. Oke. Dan dibalik ini ya, apa tuh, dibalik proses pengkaryaannya tuh si Tata Tutur tercipta itu mungkin ya tujuannya. Ya, untuk tentang si single yang dirilis untuk di album itu, emang Tata Tutur tuh dijadikan untuk sebuah album ya, untuk menciptakan perubahan gitu kan, perubahan secara pribadi mungkin ya, dari pribadi saya yang sebelumnya gitu kan, untuk menjadi yang pribadi yang lebih tercerahkan gitu. Ya, memang saya niatkan untuk perubahan yang radikal gitu, dan sangat transenden lah gitu kan. Ya, untuk memahami tentang apa ya, tentang esensi kita mungkin ya, untuk esensi kita hidup di lingkungan yang emang terkena banyak ini ya, penyakit mungkin ya, ketempelan penyakit gitu. Ya begitu. Di balik Tata Tutur tercipta, oke, ya ini saya baca sambil baca email soalnya, jadi harus langsung mencerna ya, karena cukup panjang ini pertanyaannya itu, jadi ya begitulah. Baik, Tata Tutur tercipta ya, mungkin itu dari perjalanan pribadi saya yang boleh ya mungkin kita
flashback ke belakang dulu tentang bagaimana saya tuh berkarya, bagaimana saya tuh sebelumnya hidup seperti apa gitu kan. Proses-proses pengkaryaan saya tuh sebelumnya sejenisnya apa, mungkin begini ya, di berkata tata tutur tercipta itu ya berdasarkan trauma ketakutan saya gitu kan, kechaosan saya waktu ketika emang di awal tahun mungkin ya, awal tahun 2017 lah gitu, tentang isu komunis gitu kan. Tentang isu-isu itulah, doktrin mungkin ya, doktrin agama atau nah begitulah, doktrin agama dan kechaosan di masa itu tentang isu demo 212. Karena begini, men, saya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa gitu kan ketika awal tahun 2017. Saya mengalami trauma yang berkepanjangan ceritanya di era itu, karena di masa sebelumnya saya tuh emang 2014-2015 lah gitu kan, saya termasuk orang yang sangat beruntung gitu kan, karena dimana era-era itu saya tidak bermusik gitu kan, di tahun-tahun seperti 2014-2015 itu tidak bermusik. Tidak bermusik, saya tuh hidup sangat berkelimpahan lah ceritanya gitu, sangat tentram, sangat damai gitu kan di kehidupan saya yang saya bangun, yang dimana uang, finansial lah gitu, materi lah gitu, teman dan pasangan, saya tuh ada semuanya lah gitu kan, saya memiliki semuanya itu. Namun ya dimana di masa itu tuh saya tuh sering aktif lah di berbagai kegiatan independen di sekitaran Kota Kuningan, yang dimana banyak lah yang masa itu sedang berkecambah kegiatan-kegiatan kolektif itu. Ya begitu, di masa-masa slow living ala bapak-bapak Jogja, yang dimana pagi-pagi tuh ya sarapan, terus mandiin apa ya, kalau bapak-bapak tuh mandiin burung, perkutut lah gitu kan, atau nyiramin tanaman gitu. Ya begitulah, saya tuh slow living banget lah di masa itu tuh ceritanya ya, ketika pas ada apa ya gitu, isu-isu iya Al-Maidah kalau nggak salah itu, yang Ahok gitu, yang beruntun sehingga demo, sehingga isu komunis digoreng lah gitu kan, yang dimana kota Kuningan itu gitu kan, kota yang sangat agamis gitu kan, dimana kota yang tentram, kota yang
berbudaya mungkin ya, dan agamis ceritanya gitu. Namun di era pas itu tuh ada figur gitu kan, tokoh, figur otoritas gitu kan, yang bisa menghegemoni masyarakat yang sangat luas gitu kan, sehingga bisa mengorganize kaum muslimin di Indonesia, sehingga ya itulah titik awal ketraumaan saya. Karena begini, banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya yang terjangkit virus yang membingungkan saya dan menakutkan bagi saya, karena perubahan yang sangat drastis dan sangat agresif gitu kan, yang dimana saya melakukan diskusi lah gitu kan, tentang keresahan yang sedang terjadi bersama teman saya yang ini, sama lo gitu kan. Lo juga tahu lah mungkin seperti apa sebelumnya gitu kekewasannya. Saya sangat ketakutan lah ceritanya gitu, sehingga saya mencari alternatif buat mengobati trauma saya lah gitu kan, dengan cara membuat tulisan gitu kan, membuat zain di ya untuk disebar di komunitas-komunitas dan di berbagai teman kolektif di gigs. Nah di era itu saya memulai memusik lagi, karena ada sesuatu yang harus saya yang harus saya rilis gitu kan, harus yang saya keluarkan, entah bentuknya emosi, entah bentuknya ketakutan, entah bentuknya ketakutannya dan sejenisnya gitu kan. Yang jelas itu sebagai pengobat gitu kan, pengobat ketakutan saya. Intinya ke sana sih. Ya bermusik lah dengan teman saya, membuat lagu, membuat lirik yang emang condongnya ke sana lah gitu kan. Cuman belum sempat dirilis di kanal-kanal inilah, kanal-kanal mandiri belum gitu kan, hanya sekedar membuat dan kita mengarsipkannya gitu kan dalam bentuk format raw gitu kan. Salah satunya bersama teman saya ya gitu kan, yang mempengaruhi tentang bermusik, sudut pandang bermusik saya di thrash metal sebelumnya di grindcore, untuk bermain ke genre lain lah gitu, kayak seperti stoner, doom gitu kan. Begini sih, seperti itulah gitu kan, ketakutan gitu kan, saya mencari lah gitu kan, tidak mendapatkan obat yang permanen gitu kan. Entah saya ya mungkin gitulah, seperti itulah. Karena di era itu tuh ditambah lagi isu lingkungan gitu kan, isu tentang geotermal dan sejenisnya lah gitu kan, dan praktik-praktik pencemaran lingkungan gitu kan di kota saya sendiri gitu kan, yang membuat saya menjadi orang yang agresif dan impulsif gitu kan. Perbuatan saya tuh entah seperti membuat vandalisme di
pusat kota dan di sudut-sudut kota gitu. Ya namun saya tidak, ya hanya mendapatkan kesenangan sementara gitu kan, dan merasakan bersih lah gitu kan dari ketakutan gitu, dari keresahan. Ya begitulah di balik tata tutur tercipta itu, karena dimana ada dua isu mungkin yang saya takutkan waktu itu tuh. Yang pertama yaitu isu komunis, isu bela agama gitu kan, dan isu lingkungan di kota Kuningan. Karena begini ya, saya sedikit menerangkan tentang isu lingkungan. Saya juga gak tahu nih, ketika emang saya begitu tertarik kan terhadap alam mungkin ya gitu kan, alam liar gitu kan, alam bermain gitu kan, ya tempat kita inilah berproses tentang inilah kesadaran mungkin. Oke, motor lewat sebentar, iklan tadi. Apa ya lagi ya ini tuh yang harus disampaikan. Tadi sambil rokokan ya. Yang berikutnya aja lah, skip yang lainnya nih. Mungkin ini proses si tata tutur itu tercipta lah mungkin ya. Aduh, ini sebenarnya berat. Sebenarnya kembali lagi ke era sana gitu kan, ke tahun-tahun sebelumnya gitu kan, yang dimana saya sedang ini ya, tentang tahun 2017 itu tuh saya begitulah, sangat progresif dan sangat agresif terhadap isu lingkungan gitu kan, sampai ya saya berani mempertaruhkan nyawa saya gitu kan istilahnya, membacking ranah konflik lah gitu kan, dan membahayakan keluarga saya juga. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu gitu kan, sampai mempertaruhkan ketika emang di Majalengka, di Bandara Kertajati lah gitu kan, waktu ada pembebasan lahan untuk bandara gitu kan, BJMB ya begitulah. Entah saya juga kerasukan apa itu. Ya begitu, di tahun 2017 itulah masa-masa itu sudah terlewati, dimana berlanjut ke tahun 2018 saya tuh memulai perjalanan spiritual saya, yang dimana saya dihantam dengan kenyataan untuk dibenturkan untuk berumah tangga, ceritanya begitu. Ya emang hikmahnya banyak itu untuk tahun 2018 itu. Hikmahnya banyak gitu. Saya sangat bersyukur lah gitu di era-era sana tuh, dimana saya tuh mendalami ilmu kebatinan mungkin ya gitu kan, ilmu mencari Tuhan gitu, dan mengenal diri saya sendiri ceritanya, karena dibenturkan dengan kenyataan yang
cukup mengkagetkan gitu kan. Begitulah, ada beberapa cerita yang memang harus di-skip juga di tahun segitu tuh, tahun 2018 itu. Ya mungkin karena beliau juga sudah ada informasi di era 2018 tuh gitu. Bagaimana kekerasan saya, bagaimana kekhawatiran teman-teman saya karena saya diinfokan, diisukan gila lah gitu ceritanya gitu, karena ya alasannya sepele gitu kan, karena dihadapi dengan pernikahan gitu. Ya mungkin beberapa hater gitu menginformasikan bahwa saya tuh gila karena tidak jadi menikah gitu kan, karena menurut saya itu hal yang sangat konyol untuk dikonsumsi. Cuman ya berita itu menyebar ya, membuat saya cukup heran-heran gitu kan. Kenapa teman-teman saya tuh mengisukan saya seperti itu gitu kan. Sangat konyol gitu. Aduh, ya begitulah. Karena di sana tuh emang saya tuh ada perjalanan yang cukup dalam lah gitu tentang spiritual gitu kan. Karena ya mungkin percobaan gitu kan, diuji lah gitu kan, ceritanya diuji kematangan gitu kan, tentang keilmuan, tentang pengetahuan, tentang nasab dan terah mungkin ya, dipertanyakan hal itulah kemungkinan ujiannya gitu. Ya begitulah ya, cukup berat sih untuk menceritakan hal ini sebenarnya, karena saya tadi juga membuka folder foto di tahun segitu, tahun 2018, di mana saya sedang menjalani jalan tasawuf mungkin sebenarnya gitu. Ya begitulah, karena ya dianggap gila lah karena tidak memiliki mursyid katanya, tidak ada yang membimbing gitu kan. Ya kemungkinan saya bisa dibilang sesat atau ini gitu kan, karena ya beberapa kejadian fisika gitu kan terjadi yang saya alami lah gitu kan, banyak, cukup banyak. Salah satunya ya mungkin saya tertarik terhadap ilmu kesaktian gitu kan ceritanya, karena dasarnya saya tuh emang tadinya tidak percaya tentang hal itu, tentang kesaktian, tentang apakah si kesaktian itu bisa digunakan dan bisa saya akses gitu kan. Begitulah sepertinya gitu kan, karena ketertarikan saya dan rasa ingin tahu ya dasarnya karena emang tidak percaya, dan karena posisi di tahun segitu, tahun 2018 itu tuh saya tuh memang tidak tahu harus seperti apa lagi untuk bisa membuktikan gitu kan tentang keyakinan saya terhadap prinsip saya gitu kan. Ya mungkin karena di lingkungan di kota saya tuh masih kental dengan hal seperti itu, entah hal magisnya, entah hal agamanya, entah hal tentang nasab gitu kan, mungkin ke arah sana gitu kan. Ya udah, saya memberanikan diri untuk menembus tabir-tabir itu gitu kan, ya menempuh jalan tasawuf dan spiritual yang mendalam gitu ya. Mungkin ada ujian di ranah itu tuh sebagai entah apakah menjadi orang yang bisa menyesatkan. Iya memang saya tujuannya menyesatkan gitu kan,
ya menyesatkan orang-orang yang memang yang harus disesatkan gitu ceritanya gitu. Ya semacam inilah, semacam praktisi spiritual yang bypass gitu kan. Saya di era itu memang menghabiskan masa saya untuk mempuaskan gitu kan, mempuaskan apa tuh masa itu, karena saya harus next step setelah itu gitu kan, seperti ya menjajal kedugalan gitu kan dengan beberapa trik-trik gitu kan, trik-trik fisika, trik-trik fisika kuantum, fisika kuantum, yang dimana saya sangat mudah gitu kan di era itu tuh, sangat mudah mengakses itu tuh dengan beberapa metode dari intuisi saya dan mendiskusikannya bersama pelaku spiritual gitu kan. Begitulah bagaimana ya itu ya dibalik si catat tutur itu ya emang itulah 2018 seperti itu. Terus ya tentang ya memang sebelumnya saya ada ketakutan juga sih di perihal keilmuan-keilmuan metafisik gitu kan, sehingga saya memperdalam keilmuan itu dan menggunakannya secara barbar gitu kan, karena saya berani menantang beberapa praktisi lah gitu kan, atau figur otoritas gitu kan, dengan membuat tantangan, dengan membuat pernyataan tentang apa ya gitu, tentang sikap keberanian berkata jujur mungkin gitu kan, untuk membuktikan sesuatu yang memang harus dipertanggungjawabkan. Karena di era itu saya sangat takut gitu kan dari orang-orang yang sangat bodoh gitu kan. Ketakutan saya tuh, saya takut kepada orang-orang yang bodoh gitu kan di era itu tuh, karena orang bodoh itu bisa membuat hal-hal kebodohan yang lainnya gitu kan, bahkan menularkan kebodohan itu terhadap keluarganya gitu kan, selain lingkungannya gitu. Ya seperti itu, membongkar cerita palsu dan figur-figur palsu gitu kan, figur-figur ilusif. Begitu ya, dimana masa itu saya lewati dengan kechaosan, dan mungkin kawan saya yang meng-email ini mendapat berita saya dipukuli gitu kan oleh satu RT mungkin. Cuman alhamdulillah saya tidak apa-apa, cuman sekedar robek di area ini aja gitu kan, karena itu cukup membuat teman saya khawatir juga. Ya terima kasih atas perhatiannya gitu kan buat kawan saya yang belum bisa bertemu sampai sekarang gitu kan, belum bisa bersua lah langsung untuk menjadi dukun lah gitu kan, duduk rukun maksudnya, ngopi bareng gitu kan. Sepertinya menarik sih kalau
kamu ya emang lu gitu kan yang email ini, yang mengirimkan email kepada saya, ya emang bertemu dengan kawan-kawan baru saya di versi saya yang kedua mungkin ya gitu kan, entah ketiga gitu kan, yang mungkin versi keduanya yang di tahun 2018 yang dimana mulailah gitu kan saya membuat lah gitu kan, menciptakan si single Tata Tutur itu kan, album untuk album itu. Ya karena perjalanan setelah 2018 saya tuh dikhianati lah gitu kan, di banyak teman yang menjauh gitu kan, banyak ya karena trust isu mungkin ya di tahun sebelumnya, terus banyak teman yang memanfaatkan kebaikan saya, memanfaatkan tabungan saya, memanfaatkan alat saya, fasilitas saya gitu kan. Ya cuman saya memaklumi lah hal itu gitu kan, karena mungkin dia juga untuk kehidupan dia dan keluarganya gitu kan, ya sampai diutangin, banyak yang ngebayar gitu kan, dimana memang saya masih memiliki beberapa tabungan karena dari hasil usaha saya secara mandiri gitu kan, yang terbilang cukup sukses gitu kan, karena saya mungkin cukup beruntung gitu kan, cukup disayangi oleh yang maha mencipta gitu kan, karena setiap apa yang saya minta, setiap apa yang saya inginkan itu selalu sangat cepat diijabah lah gitu kan, sangat cepat dikabulkan, sangat cepat dikasih. Cuman di era-era tahun 2020 tuh saya tuh entahlah mengalami kemerosotan, dan sehingga singkat cerita duit tabungan habis gitu kan, COVID lagi gitu kan, ditambah gitu kan COVID 2020 2021. Nah di era 2021 menuju ke 2022 mulailah kita tuh saya tuh gitu kan secara pribadi entah ada hal yang menarik mungkinnya gitu kan, saya di masa itu tuh lebih ke pendekatan ke diri saya sendiri gitu kan, karena entah beberapa tahun ke belakang tuh sebelumnya mengalami kesialan terus gitu kan, mengalami bertemu dengan orang-orang yang nggak mengenakan lah gitu kan, nggak membawa value lah gitu kan buat diri saya, malahan dia hanya sekedar menghisap gitu kan ya, sehingga begitulah. Namun saya di sana tuh mencari alternatif karena saya tidak mau terjadi atau tidak mau mengulang kesialan saya gitu kan. Saya bertemu dengan orang ceroboh kan, itu kan istilahnya sebagai apa ya, saya menyadari lah itu sebagai mirroring gitu kan, karena mungkin saya harus ada sesuatu yang diberesin di dalam diri saya gitu, sehingga si pengulangan mirroring itu harus ya terulang terus gitu kan, cerminan itu bakal terus terulang ya. Akhirnya saya di tahun 2022 itu menyelami diri saya sendiri dan menyepi lah istilahnya gitu kan, di sebuah tempat di bukit gitu kan, yang dimana itu dekat dengan tempat pariwisata yang sekaligus gitu kan
saya tuh menengok ceritanya, menengok tata kelola pariwisata dan perkembangan isu lingkungan, atau sekedar di mana titik-titik yang masih ada nyala gitu kan, ada nyala sebuah api gitu kan, dari sebuah kesadaran gitu kan. Ternyata saya tidak menemukan, dan saya akhirnya memutuskan diri untuk menyepi lah. Dimana di lokasi itu tuh sebuah lereng Ciremai lah ceritanya gitu. Lereng Ciremai ya, yang memang sangat padat dengan pariwisatanya dan tata kelola yang sangat semrawut gitu kan, dan cenderung banyak pendiaman gitu kan, mungkin gitu, pendiaman tentang isu-isu lingkungan, tentang tata kelola gitu kan. Entah gitu kan, saya juga tidak tahu karena saya bukan sebagai orang lingkungan atau akademisi lingkungan gitu kan, yang harus bertanggung jawab penuh tentang tata kelola pariwisata, tentang isu lingkungan yang harus ditindaklanjuti gitu kan, karena saya tidak memiliki tanggung jawab itu gitu kan. Saya hanya sekedar masyarakat yang ingin memanfaatkan gitu kan fasilitas-fasilitas alam yang tersedia, yang sebagaimana mestinya gitu kan, bukan untuk diamkan gitu, hal seperti itu gitu kan, bukan cenderung ke pendiaman atau membuat alasan ini karena ini gitu kan, atau entahlah gitu kan. Itu bukan tugas saya juga bukan aktivis lingkungan ceritanya gitu ya. Singkat cerita, di tahun itu tuh saya tuh sering gitu kan metafakur mungkin ya ceritanya gitu kan, tentang diri lah, tentang identitas diri lagi gitu kan, tentang pendalaman identitas diri atau sebuah bangsa gitu kan. Karena entahlah gitu, di masa itu saya sangat tertarik untuk mendalami sebuah sejarah dan identitas bangsa gitu kan. Ya singkat cerita, saya tuh sering bermalam di sana gitu kan, sering ya beraktivitas di sana lah, di area sana. Dan ketika suatu pagi gitu kan ceritanya, saya tuh ada keinginan untuk jalan-jalan atau untuk meregangkan otot, atau untuk untuk hiking lah ceritanya gitu kan. Dan entah, saya tuh nggak tahu gitu kan, tidak tahu jalur mana, tidak tahu trek mana gitu kan, karena saya juga bukan pendaki gunung atau orang yang memahami keilmuan tentang survive gitu kan di gunung. Saya tidak memahami hal itu gitu kan, cuman saya mengikuti jalur saja, jalur motor mungkin ya gitu kan, ya ngikutin saja alur itu gitu kan. Sehingga yang dimana waktu itu tuh ada anjing liar gitu, saya diikuti anjing liar lah gitu, sampai ya diuji lah mental saya gitu kan di perjalanan itulah gitu kan, diikuti dan digonggongnya terus sepanjang jalan gitu kan. Ya saya hanya berbekal air minum dan sebilah golok gitu kan, bila mana anjing itu mendekat sekian meter atau 1 meter 2 meter, saya coba tebas gitu kan ceritanya. Ya sebenarnya sih ya begitulah, menguji mental juga, menguji keberanian saya juga gitu kan, karena sebelumnya emang saya punya mungkin doktrin dari lingkungan tentang perihal anjing gitu kan, tentang najisnya sebuah anjing atau
oh ya begitulah gitu kan, ya udahlah gitu kan, saya tidak mempermasalahkan itu gitu kan. Dan mungkin buat mengobati saya juga lah gitu kan, untuk memberanikan apakah anjing seperti itu, apakah perilaku, ya ternyata tidak gitu kan. Saya tidak sampai membuka golok atau gimana, hanya dan tibalah gitu kan di setelah pas apa tuh, setelah diikuti anjing menggonggong gitu kan, tibalah saya tuh di sebuah apa ya, sebuah tempat atau tempat situs gitu kan, yang sebelum memasuki wilayah situs itu, saya tuh memang merasakan apa tuh, tentram, damai gitu kan. Entah di depan ada apa gitu kan, saya tuh merasakan kok damai begini perasaan gitu kan. Ya tibalah entah di situs itu kan, situs Sagara Hyang tuh kalau salah itu namanya itu. Saya coba amati, kok ada ini gitu kan, ada apa tuh, situs yang mungkin itu tuh sebagai tempat ini ya, tempat yang disakralkan oleh zaman dahulu lah gitu kan. Cuma saya mengamati itu kan, entahlah gitu kan, di sana mungkin saya tuh ada apa ya itu kan, entah pertukaran energi atau apa gitu kan. Karena dimulai dari sana saya merasakan lah gitu kan, merasakan kehadiran leluhur saya gitu kan. Saya sangat tertarik untuk mencakaki lah gitu, kalau atau mengikut atau mengetahui ketujuh turunan gitu kan, minimal 7 gitu kan. Entah saya begitu sangat tertarik setelah di sana tuh, yang begitu setibanya di sana saya turun dan cuman hanya memiliki uang berapa gitu, sekitar di bawah 20.000 lah gitu. Cuma tempatnya cukup jauh gitu, ketika emang harus pulang dari sana, kalau mau jalan kaki ya mungkin datangnya malam atau maghrib atau malam gitu kan. Mau pakai ojek ya cuman segitu duitnya, sekitar di bawah 20.000, 16.000, entah 17.000 itu gitu kan. Ya nggak tahu lah gitu, saya cuman dalam hati itu cuman ya hanya bisa meminta gitu kan, ceritanya ya Allah pengen pulang gitu tuh. Pengen pulang gitu ya. Singkat cerita dibelikan minuman untuk pelepas dahaga, dan adalah kenalan yang mengantarkan saya untuk pulang lah ceritanya. Nah setelah sepulangan dari sana tuh, saya tuh ke rumah dan membaca apa sih, sebuah itu situs yang tadi saya datangi lah, coba baca di Google gitu kan, tentang situs Sagara Hyang gitu. Nah malamnya saya tuh coba mengambil alat musik saya berupa gitar gitu kan, dan membuat pattern gitu kan, membuat pattern untuk di record lah gitu kan, yang mengalami pengalaman sonik gitu kan. Saya tuh mungkin semenjak dari sana ceritanya, dari Sagara Hyang gitu kan. Cuman ya walau alam sih itu juga, mungkin hanya intuisi saya yang menuntun untuk membuat bubunyian yang dimana terngianglah sebuah musik gitu kan, dengan pattern mungkin kayak sejenis pattern kesundaan lah gitu kan, musik-musik tradisi Sunda. Ya begitulah saya membuat layering, buat layering sebuah yang si tata tutur itu gitu kan ceritanya. Dan saya tidur gitu kan sebentar, istirahat sebentar. Nah di jam 2 pagi tuh saya tuh coba
mengetek leadnya gitu kan, yang karena agak tahu saya tuh terngiangnya tone-nya Tarawangsa yang karena sangat menarik lah gitu, karena si tone Tarawangsa itu tuh ya mungkin frekuensi pembunyian yang cukup magis gitu kan. Dan entah gitu kan, frekuensinya tuh seperti ingin menyambungkan dengan yang Maha Mencipta gitu kan, dengan ya dengan Gusti Allah gitu kan, dengan Tuhan gitu. Ya begitulah saya ambil tag gitu kan, tag si tracknya gitu kan, dan itu one tag record gitu kan untuk cleannya gitu. Saya juga gak tahu lah gitu kan, intuisi saja yang menuntun gitu. Begitulah si dibalik si tata tutur tercipta itu, mungkin itu saya juga berterima kasih lah kepada kawan saya yang masih ingat kepada saya, sehingga mengirimkan pertanyaan di email yang cukup panjang. Dan saya untuk apa ya, kenapa alasan saya membuat video ini, karena untuk kawan saya gitu kan, yang jauh di sana, mungkin dia sedang kangen gitu kan, atau ingin melihat sosok saya, karena beliau gak tahu cukup aneh orangnya gitu kan. Mungkin ini akan menjadi sebuah hadiah buat beliau, dimana saya masih utuh, masih fresh gitu kan, masih terlihat sangat sehat gitu kan. Dan begini sih sebenarnya sih, kayak anjir, saya tuh pertama kali lah gitu kan ceritanya membuat video tentang diri saya, atau saya percaya diri untuk di depan kamera mau ngobrol gitu kan. Nggak tahu ini juga tahu lah gitu kan, hal itu pengaruhnya dari apa gitu kan, mungkin dari apa telepatinya teman saya itu yang datang melalui mimpi gitu kan, sebanyak 3 kali gitu kan. Saya juga heran kok bisa tembus ya gitu dia. Ya mungkin dia memperdalami ilmu-ilmu metafisika di sana gitu kan, entah alirannya apa gitu kan, saya gak tahu, entah jadi biksu, entah jadi apa, gak tahu saya tuh. Mungkin seginilah gitu kan percakapan yang mungkin bisa menjadi obat bagi diri saya dan teman saya dan kawan-kawan semua, bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi apa ya, setidaknya ada yang nyangkut beberapa persen yang menjadi apa tuh manfaat lah gitu. Ya jika memang tidak suka ya abaikan saja gitu kan, atau gak usah disimak lah gitu kan. Saya juga gak berharap untuk disimak oleh kalian yang tidak mengharapkan keberadaan saya. Ya udah gitu kan, simpel sih sebenarnya masalahnya ya. Begitulah mungkin lah gitu ya. Ini udah hampir 1 jam ini, 5 menit 59 menit ini, udah 1 jam. Mungkin segitu aja ya teman-teman ya. Saya terlalu banyak bicara dan terlalu mungkin terlalu narsif gitu kan di depan kamera terus. Gak tahu juga sih, gak tahu. Udah, minum dulu ya. Ngeteh dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Enak nah. Pas 1 jam nih. 60. Ya betul 1 jam. Dadah.